penyaliban itu adalah dari Ya, pengantar ini singkat para sahabat. Mantep TV sudah standby. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana Tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. bahwa yang pertama tadi bisa melalui rencana manusia, tetapi di dalam rencana manusia, rencana Tuhan juga sudah ada. Biar saya buktikan di sini bahwa rencana manusia itu dari Imam Besar Kayafas itu adalah itu rencana manusia, namun harus dipahami arti nubuatan di situ itu adalah epiprofesen, yaitu profesi yang artinya di situ adalah verb indikatif aorist aktif orang ketiga tunggal. Nah, makanya kalau Bang Jumat, karena Bang Jumat kan ngerti, paham bahasa Yunani, paham Alkitab, makanya saya harus mau bertanya apa itu aorist dalam bahasa Yunani. Nah, apakah Bang Jumat tahu apa arti aorist aktif indikatif dalam bahasa Yunani? Saudara, kalau Anda membawa narasi itu, ingat di situ dikatakan bahwasanya Kayafas bernubuat bukan dari dirinya sendiri. Siapa yang terlibat di situ? Nah, cakupannya yang Anda pertanyakan itu. Nah, jawabannya ada di aorist aktif indikatif ini. Ya, Bang itu makanya. Jelaskan. Nah, sekarang siapa yang terlibat dalam nubuatan tersebut? Nah, yang terlibat di sini itulah yang saya jawab tadi. Jawabannya ada dua, yaitu makna agensi Allah. Nah, jadi double makna agensi Allah meliputi rencana manusia dan rencana Allah. Jadi ini adalah rencananya Allah. Saya jelaskan. Berarti Tuhan berencana melalui Kayafas untuk membebaskan bangsa Israel agar tempat sucinya dan bangsa mereka ini tidak dirampas oleh bangsa Roma. Betul? Itu dalam jawaban rencananya manusia. Biar saya jelaskan makna agensi Allah ya Bang Jumat. Bisa izinkan saya menjelaskan? Sama dulu. Saya uraikan dulu, habis itu Anda menjelaskan. Jadi Anda melihat latar belakang apa yang terjadi terhadap Yesus dan orang-orang yang ada pada saat itu, imam kepala, mahkamah agama, orang Farisi, semuanya terlibat kemudian untuk melakukan pembunuhan terhadap Yesus karena sudah ada pengesahan melalui nubuat yang ternyata itu nubuatannya bukan dari dirinya sendiri. Nah, isi nubuatannya apa? Yesus harus mati untuk bangsa Israel. Artinya bahwa pengesahan tentang nubuat itu adalah merujuk kepada latar belakang di mana Yesusnya harus menjadi tumbal agar bangsa Romawi tidak merampas tempat suci mereka dan tidak merampas bangsa mereka. Itu yang tertulis. Apakah Anda ingin membantah tentang itu? Izinkan saya menjawab Bang Jumat. Saya ulang lagi. Apakah Anda ingin membantah hal tersebut? Saya dia menjawabnya dalam agensi Allah. Bagaimana saya mau membantah bahwa itu rencana manusia dan itu rencananya Tuhan juga di dalam rencana manusia? Saya sudah paparkan kepada saudara. Bahkan saya bertanya, nubuatan itu bukan dari dirinya, tapi dari Tuhan katanya. Berarti dengan demikian Tuhan melegalkan pembunuhan itu menurut pandangan saudara dengan catatan bahwa pembunuhan terjadi oleh karena Tuhan ingin menyelamatkan bangsa Israel dari penjajahan Romawi. Betul atau salah? Bang Zuma nggak bisa memaksakan preposisi dari Bang Zuma kepada tidak bisa dong. Kan pelakunya ada di situ dan latar belakang penyebab mereka ingin menyalibkan Yesus ada di situ. Kenapa Anda ingin menyuntikkan kemudian doktrin dogma gereja? Anda mencoba ingin menarasikan kehendak Tuhan bermain dalam pola ini. Tetapi latar belakangnya Anda lihat,
ketakutan orang Roma dan ketakutan orang Yahudi terhadap penjajahan Roma agar tempat suci mereka dan bangsa mereka tidak dirampas melahirkan sebuah nubuatan yang Anda mengatakan agensi Allah. Allah ikut terlibat di situ. Anda seakan-akan mengatakan ini pesan dari ilahi kepada Kayapas untuk membunuh Yesus. Tapi Anda lupa bahwa isi nubuatan Yesus harus mati untuk bangsa Israel. Oke, silakan Anda memaksakan doktrin dogma gereja masuk ke situ. Silakan. Termute. Saya nggak menggunakan dogmatika, Bang Zuma. Saya menggunakan historis gramatika yang sistematis dan biblikal. Makanya izinkan saya menjelaskan bahwa di dalam agensi Allah itu, dari perjanjian lama sampai ke perjanjian baru, bahwa Allah bertindak melalui tindakan manusia, baik yang taat maupun yang jahat, untuk menggenapi rencana ilahinya tanpa meniadakan tanggung jawab moral manusia, tanpa meniadakan kehendak bebas manusia. Nah, yang sejarahnya itu ada di dalam seperti Bileam. Bileam mengalami kebusukan hati dalam Bilangan 23-24. Bileam itu busuk hatinya. Namun di dalam kebusukan hati Bileam, Allah menggunakan Bileam untuk bernubuat tentang bangsa Israel. Raja Koresi, semua nabi di dalam perjanjian lama maupun raja maupun hakim imam itu dipakai, yang diurapi Allah di perjanjian lama itu adalah semua dari bangsa Israel. Namun ada satu yang dari luar bangsa Israel yang diurapi Tuhan, yang di mana dia menjajah orang Israel itu sendiri, yaitu Raja Koresi. Raja Koresi adalah raja yang membebaskan bangsa Israel. Nah, jadi bagaimana Allah bisa menggunakan manusia di dalam ketidaktaatannya pun untuk menggenapi rencana Allah. Itulah ketetapan kedaulatan Allah di dalam kehendak bebas manusia. Begitu Bang Zuma, terima kasih. Saya tidak menolak itu. Silakan. Sebagai Kristen Anda punya hak untuk mempertahankan itu. Sayangnya isi nubuatan tersebut, kalau Anda mengatakan melibatkan, saya katakan iya. Saya katakan iya. Di situ ada kata propeteo. Propeteo artinya itu penglihatan atau penglihatan terhadap keinginan Tuhan. Propeteo itu artinya bahwasanya Kayapas ini bukan ngarang, itu wahyu, itu ilham, didapatkan dari Tuhan. Apa isi ilham itu, Bang? Yesus harus mati untuk bangsa etnos Yisrael, bangsa mereka. Etnos, bangsa mereka, bukan untuk Karisteng. Yesus harus mati untuk bangsa itu, matinya demi untuk menghindarkan Bani Israel dari perampasan tempat suci dan bangsa mereka dari Romawi. Itu latar belakangnya. Itu sudah jelas itu. Anda nggak bisa kemana-mana. Tolong Anda tunjukkan di mana Imam Kayapas atau orang Farisi atau Mahkamah Agama melakukan pembunuhan tersebut, keinginan pembunuhan tersebut karena doktrin dosa waris. Saya tunggu, silakan. Ya, pertanyaannya tadi apa Bang Zuma tentang dosa waris? Tolong Anda tunjukkan ke saya para pelaku Imam Kayapas, Mahkamah Agama, orang Farisi, sang pemilik kitab, sang ahli kitab yang mengerti tentang kitab tersebut, bahwa Yesus harus mati karena dosa dari Adam. Silakan. Ya, kembali kepada presaposisi ya Bang Zuma, bahwa presaposisi ahli Taurat, ahli Farisi, mazhab-mazhab yang ada di zaman abad pertama pada zaman Yesus, mereka
memiliki pengertian Mesias itu adalah mereka secara ekonomi politik adalah mereka ya Mesias yang membebaskan secara ekonomi dan politik. Nah, makanya kalau tentang keselamatan, orang Israel tidak berpikir soal keselamatan secara rohani. Jadi kalau Bang Juma meminta di mana Yesus, orang Farisi mengatakan bahwa itu tentang keselamatan rohani, ya tidak akan ada karena mereka memikirkan Mesias itu adalah penyelamat secara jasmani. Berarti dengan kata lain tidak ada, itu hanya dogma gereja. Udah selesai. Kalau dogma gereja tidak akan ada proto evangelion dalam Kejadian 3 ayat 15 bahwa sebelum Yesus ada inkarnasi ke dunia, sebelum para nabi dan para raja imam di berikutnya ada, Yesus Allah sudah bernubuat di proto evangelion dalam Kejadian 3 ayat 15. Jadi itu bukan karena pengaruh ekonomi, apa urgensinya kemudian Yesus dibunuh dengan Kejadian 3:15 itu, sedangkan ahli kitab nih, ahli kitab Imam Kayafas nih, orang yang paling tertinggi pengetahuannya tentang kitab Kejadian, sedikit pun tidak menyentuh dalil-dalil itu untuk pembunuhan terhadap Yesus. Kalian ini siapa? Mengambil kitabnya Yahudi dengan mentafsirkan seperti itu. Saudara, tolong dimute dulu, Mas. Kalau Anda mentafsir bebas seperti itu demi dogma, doktrin gereja, saya katakan kepada saudara, Kejadian 3 nomor 15 itu, di situ ada dua keturunan yang bermusuhan. Keturunan Adam, keturunan perempuan, dan keturunan iblis. Di mana Kristen berada? Di mana Kristen berada di sini? Apakah Kristen memusuhi keturunan iblis, atau Kristen justru memusuhi Adam dan keturunannya? Saya kasih analogi sederhana. Orang Kristen itu ditancapkan doktrin dogma ke dalam otaknya. Adam itu dikutuk dan kutukan itu diteruskan kepada keturunannya. Itu wujud kebencian Kristen terhadap Adam dan keturunan Adam. Yang kedua, Yesus keturunan Adam. Yesus tidak memiliki kemudian dosa, tetapi Kristen ditancapkan di dalam otaknya, dalam benaknya, Yesus mati dengan jalan kutuk. Dengan kata lain, Kristen membenci keturunan Adam bernama Yesus ini. Yang ketiga, kita paham bahwa rekayasa iblis untuk menyalibkan Yesus, merasuki Yudas, menghasut imam kepala, mahkamah agama, orang Farisi untuk menyalibkan Yesus. Dan konon menurut doktrin gereja berhasil. Siapa yang panen dari hasil kerja iblis? Kristen. Kalau Anda lagi-lagi membawa Kejadian 3 nomor 15, saya simpulkan berdasarkan apa yang Anda capai hari ini sebagai Kristen dan apa yang Yesus uraikan di dalam Yohanes 8 nomor 37 sampai nomor 44, bahwa hanya keturunan iblis yang mau Yesus itu disalib, maka saya mengatakan Kristen ini adalah keturunan setan. Silakan Anda bantah. Kalau Anda dengarkan, karena Anda cuma cengengesan entah apa-apa. Silakan. Begini Bang Zuma, saya ini pembelajar akademis prasaposisi. Jadi kalau Bang Zuma memaksakan, apakah ada orang Kristen di Kejadian 3:15 atau segala macam, semuanya itu kan tergantung prasaposisi, keyakinan sendiri bagaimana memahami teks-teks tertentu. Itu sudah masuk bagaimana tentang menafsir, masuk kepada studi hermeneutika. Oke. Saya hargai Anda orang terdidik dari bidang itu. Sekarang pertanyaan saya adalah, keturunan Adam apakah membenci Adam atau membenci iblis? Kutanya dulu. Bingung. Itu di dalam mana? Kehendak bebas manusia atau kedaulatan Allah? Saya mengatakan kepada saudara, keturunanmu, wahai iblis, akan bermusuhan dengan keturunan perempuan ini.
Pertanyaan saya, kata permusuhan di sini adalah sebuah kejahatan. Dalam bahasa Ibrani-nya roh, kejahatan. Kejahatan yang dibangun kemudian adalah kejahatan yang diciptakan oleh Tuhan antara Adam dan keturunan iblis, antara keturunan Adam dan keturunan iblis. Pertanyaan saya kepada saudara, ketika hal itu sudah tercipta, Anda juga memahami itu kitabnya orang Yahudi, Anda juga ambil dan Anda mengakui itu adalah sebuah kebenaran. Ketika keadaan itu tercipta, apakah keturunan iblis memfitnah iblis atau memfitnah Adam dan keturunan Adam? Jawab. Silakan. Saya akan menjawab dari posisi kami bahwa setelah manusia itu jatuh ke dalam dosa, maka kerusakan total atau total depravity atau kebejatan total itu akan merasuki kepada keturunannya Adam secara natur. Nah, jadi apakah membenci atau bahkan mengalami permusuhan secara natur sudah Pertanyaan rusak. saya, ini kita masuk dalam ilmu teologi. Pertanyaan saya nih, siapa yang mengajarkan Anda mengatakan bahwa keturunan Adam itu sudah rusak total? Yang mengajarkan Anda itu siapa? Begini, kalau manusia sudah jatuh, saya tidak tanya narasi Anda, saya tidak tanya narasi Anda, pembenaran Anda. Saya tanya, siapa yang mengajarkan Anda bahwa Adam dan keturunannya sudah mengalami kehancuran total? Yang ngajarin siapa? Tuhan atau iblis? Alkitab itu sendiri. Saya tidak tanya Bible Anda, saya tanya ulang. Alkitab itu sendiri. Di mana tertulis? Tunjukkan kepada saya. Di mana Adam bobrok dan kebobrokan itu diwariskan kepada keturunannya? Silakan. Di mana? Kata telanjang. Di mana? Kata Di mana? telanjang. Di mana? Di Kejadian. Di mana? Di mana Anda Setelah mendapatkan manusia, materi? setelah Adam. Ini saya ingin penilaian penonton kita ini. Kamu itu keturunan setan atau keturunan Adam? Anda sudah mengatakan Adam, bla 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 bla, keturunan Adam, bla 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 bla. Saya ingin tanya, saudara nih, saya ingin tanya, yang dikutuk di Gan Eden itu Adam dan keturunannya atau iblis dan keturunannya? Ayo. Yang dikutuk di situ adalah bahwa Yang mereka dikutuk Adam akan melakukan permusuhan. Saya tidak tanya itu. Dan Saya itu tanya. harus ditebus. Yang saya tanya, yang dikutuk Adam dan keturunannya atau iblis dan keturunannya? Dosanya yang dikutuk, makanya mereka malu ketika mereka selesai. sudah berdosa. Selesai. Berarti Anda mengatakan Adam yang dikutuk kan? Iya. Dosanya, bukan Saya Adamnya, bukan manusia yang terkutuk. Kok dosa yang dikutuk? Bukan pelaku dosa yang dikutuk, bukan? Bukan pelakunya. Udah teman-teman, ini orang ke-12, kita cari orang ke-13. Udah selesai. Dosanya yang Amat. terkutuk, makanya melakukan Ternyata permusuhan. orang terdidik sekalipun, lulusan teologi neraka sekalipun tidak akan sanggup kemudian melakukan pembenaran terhadap doktrin gereja. Maaf ya. Maaf, bukan saya merasa lebih hebat daripada Anda, tetapi kepintaran Anda itu hanya cakupan pintar menyesatkan, bukan pintar menjelaskan, pintar memberikan kejelasan kepada manusia. Sekarang orang ke-13 silakan naik. Silakan buka kamera. Selamat malam. Selamat malam Bang Juma. Iya, dari mana? Katolik, Protestan? Kristen. Iya, bisa buka kameranya, saudara? Belum bisa kelihatannya. Oh, belum bisa. Belum bisa ternyata. Iya. Oke. Bagaimana, host? Kita kasih waktu 2 menit untuk menjelaskan latar belakang orang Yahudi, orang Farisi, mahkamah agama, imam kepala ingin menyalibkan Yesus itu apa? Oh, alasan mereka ingin menyalibkan Yesus. Iya. Iya. Mereka kan menuntut ke Yesus
supaya disalibkan kan, menggugat ke apa pemerintahan Romawi. Ya, itu karena Yesus dituduh untuk melakukan penistaan agama. Oh, berarti dia disalibkan karena tuduhan penistaan agama, bukan karena dosa waris? Nyambung ke situ masih agak jauh deh. Oke. Hal itu tidak terindikasi, tidak ada indikasi ke sana dari terlalu latar jauh, Bang Juma, terlalu jauh. Terlalu jauh. Berarti dengan kata lain penyaliban yang dijual kemudian dijajakan oleh Kristen untuk nebus dosa itu tidak ditemukan pada latar belakang penyaliban Yesus oleh orang-orang Yahudi pada saat itu ya. Betul? Nah, betul. Oke, sip. Thank you. Baik, teman-teman, saudara yang ke-14 atau ke-13 ini? Yang ke-14, silakan naik. Oke, buka kameranya. Kalau tidak buka kamera, kita kasih 2 menit untuk menjelaskan latar belakang orang-orang Yahudi, imam kepala, mahkamah agama, menyalibkan Yesus. Oke, silakan. pakai kamera, zoom, Iya. Aku pakai alat ini dulu. Iya, silakan. Aku pakai kacamata dulu, sama pakai masker boleh ya? Silakan. Ya. Oke. Bentar ya. Baik. Aduh. Sabar, men. Sabar. Saya punya masker nih, masker saya ini Oh, silakan. harus tertutup karena dihalalkan. Darah saya dihalalkan. Iya. Silakan. Janji jangan di-kick saya ya. Silakan. Kalau sudah selesai, Kalau Anda saya sih datangnya menjelaskan baik-baik. sama seperti yang lain pasti kita turunkan karena masih banyak Kristen yang lebih pintar dari Anda di sini. Silakan Anda menjelaskan Siap. latar belakang penyaliban yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi, imam kepala, dalam hal ini Kayafas, kemudian ahli Taurat dan orang Farisi terhadap Yesus. Apa latar belakangnya? Silakan. Oke, latar belakang. Latar belakang yang melatar belakanginya Buka adalah kamera, yang pertama. buka kameranya. Sabar sebentar. Buka Berkurapikan kamera. dulu. Berkurapikan dulu ya, sabar ya. Silakan. Oke, masker saya. Oke. Latar belakang. Latar belakang yang melatar belakangi Yahudi adalah mereka berpikir Tuhan Yesus itu menghujat Allah. Dari mana saya tahu? Ketika perkataan Tuhan Yesus mengatakan, apakah engkau anak Allah? Engkau sudah mengatakannya. Apakah engkau anak manusia? Hari ini engkau akan melihat anak manusia akan turun dengan awan-awan. Itu latar belakang Yahudi. Oke, baik. Latar belakang Herodes adalah latar belakang yang didasarkan oleh ketakutan kepada. Sabar dulu. Kalau Anda melihat apa yang Anda katakan tadi, Yesus dituduh karena mengatakan dia adalah Mesias, itu dia sedang disidang. Dan Yesus tidak pernah mengatakan Kenapa dimin saya? Dan Yesus tidak pernah mengatakan aku adalah Mesias. Pada saat disidang, Yesus tidak mengatakan aku adalah Kenapa? Mesias. Ia mengatakan, apakah engkau Mesias? Yesus mengatakan, engkau yang mengatakannya. Yesus tidak mengatakan aku adalah Mesias. Jadi itu tuduhan yang sudah ada ketika Yesus itu sudah disidang. Yang saya tanyakan ini latar belakangnya. Kenapa Yesus ditangkap? Kenapa Yesus ditangkap? Kenapa Yesus direncanakan ingin dibunuh? Kenapa mereka membuat siasat palsu? Mengapa mereka kemudian membuat tipu muslihat dan kesaksian-kesaksian palsu? Mengapa? Apa yang melatar belakangi? Itu pertanyaan saya. Silakan. Oke, saya sudah jawab Anda. Saya akan cari data sama Anda. Latar belakang yang melatar belakangi ketika Yesus mengatakan anak manusia datang dengan awan-awan. Apa kata para imam itu? Kita sudah mendengarkan. Buat apa kita cari saksi lagi di luar sana? Itu pada kita saat sudah mendengarkan kesaksiannya dia. Itu pada saat Tuhan persidangan.
Itu saat persidangan. Sebelum disidang, ada yang melatar belakangi orang itu ditangkap. Itu sudah tertangkap. Latar belakang Yesus ditangkap. Yang saya tanya bukan pada saat penangkapan. Itu sudah penangkapan itu. Itu sementara disidang oleh Mahkamah Agama itu. Yang saya tanya latar belakang kesepakatan penangkapan itu terjadi apa? Latar belakang penangkapan itu terjadi adalah kecemburuan para imam karena banyak orang-orang mengikuti Tuhan Yesus ketika mengajar, banyak orang mengikuti dia sehingga Betul sekali. mau datang. Enggak, Nah, itu dia. Saya hafal. Oke. Berarti Oh, bukan gitu ya. karena dosa waris. Kalau ini cuma gini, kalau Tunggu, begini tunggu. yang melanggar Muhammad diracuni gimana? Berarti bukan karena dosa waris. Bukan karena dosa waris? Bukan karena dosa waris? Silakan Anda buka. Silakan Anda buka. Silakan Anda buka. Jangan di mute dong. Saya Berarti bukan karena dosa waris kan? Oke, teman-teman. Kita mendengarkan tadi seorang penghujat kelas kakap mengakui bahwasanya latar belakang penyaliban itu terjadi karena mereka cemburu. Jadi mana Kristen yang sanggup menjawab bahwa penyaliban itu karena dosa waris? Mana? Enggak ada. Belum ada. Ini orang keberapa teman-teman? Yang ke-14 atau yang ke-15? Yang ke-15. Oke, silakan. Silakan naik. Teman-teman Kristen. Ternyata nggak ada ya. Tidak ada yang sanggup mulai dari jemaat biasa sampai kepada penghujat. Tidak ada yang bisa langsung mengatakan itu karena dosa-dosa mereka. Bayangkan Galatia 3 nomor 13. Bayangkan itu teman-teman. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Bayangkan, kenapa hal ini tidak menjadi dasar pijakan Imam Kayafas, Mahkamah Agama, orang Farisi, ahli Taurat untuk menyangkap Yesus? Kenapa? Kenapa justru muncul di gereja ajaran itu? Sementara yang punya Taurat adalah mereka orang Yahudi, yang punya Taurat mereka orang Farisi, yang punya Taurat adalah mereka imam kepala, Mahkamah Agama. Tapi kenapa kemudian tidak menjadikan alasan itu sebagai dasar pijakan untuk membunuh Yesus? Ternyata kita selama ini boleh dibilang kena tipu aja sama mereka. Ayo, mari kita menjadi murtad, mari kita murtad. Karena keselamatan itu hanya ada dalam Yesus, yaitu penyaliban. Ayo, mana orang yang sanggup memberikan bukti itu mana? Ayo, nomor 15 silakan naik. Pasien yang ke-15 silakan naik. Iya, boleh buka kamera, silakan. Nggak bisa buka kamera, hanya bisa menghujat. Oke, naikkan Kang. Ya, belum ada. Ya ahlal kitab, wahai ahli kitab, jangan kau berlebihan dalam agamamu, kata Quran. Ternyata ya begini jadinya. Kita pantau di YouTube dulu. Masya Allah. Subhanallah. Kita sudah sampai jam berapa ini? 2 jam. Sudah 2 jam. Belum ada yang bisa menjawab berkesesuaian dengan doktrin gereja hari ini. Yesus disalib untuk nebus dosa. Belum ada, teman-teman. Oke, selamat malam saudara tim dan juga Rolian. Apa kabar? Dari sekte mana? Silakan. Halo. Halo, selamat malam.
Saudara tim bisa bicara, Bang? Roland bisa bicara? Tum bisa ngomong? Gak bisa ngomong. Iya, teman yang ke-15 silakan. Naik, silakan naik teman-teman. Kita masih menunggu peserta berikutnya untuk membahas tentang latar belakang orang Yahudi, ahli Taurat, imam kepala ingin menyalib Yesus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari mana, Bang? Saya Muslim, Bang. Siap. Makasih. Halo, Saudara Sakor. Ya, halo, selamat malam. Malam juga. Dari sekte mana, Bang? Nah, sekte Kristen. Katolik, Protestan berarti ya? Ya, kalau Anda dari sekte mana? Saya Muslim, Bang. Saya Muslim. Ya, bukan dari sekte ajaran Tritisme. Saya Muslim. Saya Muslim. Iya, Muslim itu orang yang memegang teguh suatu agama yang Ya. tidak bisa tergoyahkan. Saya Muslim. Bukan Muslim saja. Saya kasih waktu Anda untuk menjelaskan latar belakang penyaliban yang dilakukan oleh orang Yahudi terhadap Yesus itu apa? Silakan. Ya, penyalipan itu kan orang-orang yang jahil karena takut berubah tentang tahta ataupun kepemerintahan mereka. Kalau dia benar-benar memang anak Allah ataupun Gusti Allah, maka sesuatu dalam kepemerintahan mereka dan dalam keadaan mereka sebagai memegang dalam negara itu bisa berubah. Nah, justru itu dia dibunuh. Latar belakangnya bukan karena dosa waris. Bukannya begitu. Itu Oke, bagi orang sip. yang percaya, bagi orang yang Oke. percaya, Sip. ya kan, bagi orang yang percaya. Oke. Dah. Orang ke-15. Sekarang orang ke-16. Halo, selamat malam. Selamat malam, Bang Juma. Iya, bisa buka kamera? Kebetulan malam tengah nih, jadi Oke. sedikit Iya, silakan. menjelaskan. Kita kasih waktu untuk jelaskan latar belakang kenapa imam kepala Mahkamah Agama orang Farisi ingin membunuh Yesus. Silakan. Oke, baik. Latar belakang penyaliban dasarnya dari, saya mau ngambil baca sedikit 1 Petrus 2 ayat 24. Ia sendiri telah memikul salib, memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bidur-bidurnya kamu telah sembuh. Nah, kalau pengertian daripada yang Bang Juma sampaikan, kalau kita lihat di yaitu 1 Korintus itu, Bang, ya artinya kalau kita mau hanya itu dikatakan sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa, tetapi bagi kita yang diselamatkan pemberitahuan itu adalah kekuatan Allah. Nah, jadi yang mau saya jelaskan di sini bahwa dikatakan di sini kita yang harus memang kalau mau menelaah ini tidak bisa dengan hikmat kita. Nah, bahwa memang dipilih untuk mengerti dan dipilih untuk diselamatkan. Nah, kalau contoh persepsi abangnya bawanya mengenai pengetahuan tentang ini, ya artinya tidak bisa, karena memang ini harus betul-betul dalam kekuatan roh, kan begitu. Nah, itu maksudnya. Jadi, ya kalau latar belakang latar belakangnya orang Farisi, Mahkamah Agama dan imam kepala mau membunuh Yesus itu apa? Karena
Saya akan jawab Yohanes 6 ayat 65. Yohanes 6 ayat 65. Yohanes 6 ayat 65 itu dikatakan di sini, ya. Lalu ia berkata, sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya. Artinya, ya, bahwa penyaliban itu adalah menjadi sesuatu bagi orang Yahudi itu, karena memang mereka itu punya janji, ada janji untuk menyelamatkan mereka. Ketika Yesus datang dengan bentuk rupa yang dilihat dengan mata, seakan-akan kemanusiaan itu, egonya itu mengatakan, siapakah dia? Kan begitu. Siapakah dia? Kenapa dia memiliki kuasa akan itu? Tetapi tanda poinnya adalah, ternyata orang-orang yang mengerti firman itu, ada roh dalam hatinya dan mengerti. Dan itu kan dipilih Bapa gitu. Nggak semua orang. Makanya dibilang Korintus tadi itu, pemberitaan tentang penyaliban adalah kebodohan bagi mereka. Karena latar belakangnya Bang, latar belakang orang-orang ini ingin menyalib Yesus itu apa? Latar belakangnya adalah bahwa dia bisa sanggup, Yesus punya kuasa, tetapi mereka tidak diizinkan Bapa untuk mengerti terhadap yaitu apa yang disampaikan dia, sehingga siapakah ini kan gitu? Anak tukang kayu, siapakah dia ini? Kok dia punya kuasa? Jadi ibaratnya dia orang yang salah begitu, yang tidak punya hak untuk mengatakan dia penebus gitu, sehingga tetapi ingat, mengenai kuasa dalam menerima salib itu dengan iman, dengan roh. Sehingga apa? Sehingga memang kita dipilih, dipanggil, dipilih dan setia. Nah, itu yang harus kita garis bawahi. Nah, itu dia Bang. Jadi ini nggak bisa kita ketelaah dengan. Kita sudah paham ya bahwa menurut abang kita tadi ini latar belakang kemudian penyaliban terhadap Yesus karena Yesus itu punya kuasa gitu ya. Lagi-lagi bukan penebusan dosa, belum ada. Silakan pasien ke-17. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Bang. Alhamdulillah, sehat Bang. Sehat. Mana? Kok menghilang? Jangan gitulah Bang. Kalau naik komal itu ini. Halo, selamat malam. Halo. Halo. Selamat malam. Halo, Bang. Halo. Halo. Selamat malam. Iya, Kang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum ke pasien 19, Gerunda, mungkin Gerunda 2 menit atau 3 menit mau rehat dulu, mau minum teh hangat rasa Masako atau gimana? Boleh Kang, boleh. Ya, silakan. Buat teman-teman, jangan lupa di tab-tab layar ya, di gaspol tab-tab layarnya, diposting ulang dan di share-share. Udah 18 oten ya, 18 oten belum bisa menjelaskan tentang latar belakang penyaliban. Kasihan mereka ya. Sampai tadi ada Petruk ya di TP naik, habis mukanya itu pakai karung guys. Pakai karung itu mukanya, aduh, parah kali ini. Oh 17 ya, sekarang ke 18 ya. Oke, sekarang yang ke 18. Buat teman-teman muslim jangan minta naik dulu ya. Oke, buat teman-teman yang ingin order kaos Gerunda Juma ya, order kaos. Wah keren banget kaosnya guys, keren banget.
kaos terbaru Gurunda ya. Nanti saya spill kaosnya. Nah ini, silakan hubungi ke saya ya. Silakan hubungi saya di 081 21 474 9002 ya. Silakan di 081 21 474 9002. Ada lengan panjang juga. Nah ini produknya keren guys, keren banget ini pokoknya, dijamin halal ya, halal ya. Weh, apa itu sate weh? Waduh, Gurunda gak bagi-bagi nih, Marangi guys. Cek. Siap. Gini loh Kang, akan juga jangan salah persepsi gini loh. Ada 19 apa 18 teman kita Kristen naik itu bisa menjawab. Jawabannya itu hampir sama semua. Yaitu adalah hal-hal yang berhubungan dengan politik. Kecemburuan orang-orang Yahudi kayak pas itu. Belum ada satupun yang bisa membuktikan latar belakang Yesus disalib itu menebus dosa. Belum ada yang bisa buktikan itu. Mereka menjawab, tapi belum sesuai dengan iman Kristen. Yesus mati disalib menebus dosa. Gitu loh Kang. Iya betul. Sekali lagi ya, yang ingin pesan kaos silahkan di WA ke saya ya, nomornya di bawah tuh. Bang Handi bikin status kaos ini belum laku kaos. Buat Pak Haji Dadi Mizwar, syukur aja kalau orang kasih uang kemarin udah dibagiin Bang Handi. Gurunda masih makan dulu teman-teman di tab-tab layar ya, masih makan Marangi dulu. Aduh saya nggak diajak makan Marangi sama Gurunda. Bang Handi nggak diajak juga. Jadi kita selingi waktu ini, Bang Juma rehat sejenak. Nanti kalau OT-nya naik kita turun kok. Jadi sabar aja dulu ya. Kan 2 jam iya. Bang Juma harus rehat sejenak dulu lah. Harganya 169.000. Ini harga diskon ya dari 230. Lanjut Bang Handi. Aduh, kenapa ini bagian ini? Waduh. Oke. Nah itu tuh 0812147490002. Dari 18 orang ini semuanya serempak dan semuanya kompak bahwa penyaliban itu hanya apa sih? Oh, udah si Bawel di bawah. Politik, guys. Hanya politik, bukan dosa waris, bukan. Kompak loh mereka. Yang terakhir itu dosen STT, saya lihat ininya ya. Saya lihat apanya? Profilnya. Jadi intinya adalah Yahudi kayak pas gitu ya, bekerja sama dengan tentara Romawi. Tujuannya menyalib Yesus itu bukan untuk menebus dosa, tapi karena faktor politik, faktor ketidaksenangan adanya Yesus di tengah-tengah mereka. Kan itu kesimpulannya. Tapi kepercayaan Edis Tipi dan kawan-kawan mengatakan bahwa Yesus disalib itu menebus dosa. Jadi antara Kristen dengan latar belakang Yesus disalib itu sangat jauh berbeda. Nah kalau mau dilanjutkan, dari mana ini? Siapa yang ngajari Edis mengatakan Yesus mati di tiang salib menebus dosa? Padahal orang yang mau menyalib Yesus itu bukan untuk ditebus dosa mereka, tapi karena faktor ketidaksukaan atau faktor politik. Itu kira-kira teman-teman. Semoga tercerahkan dengan topik ini. Untuk itu supaya nggak kedinginan, supaya tampil beda, supaya bisa lebih keren, mungkin dibawa ke pantai, ke mall, atau lagi kendaraan bermotor, silahkan. Bisa memiliki baju yang ada Bang Jumanya di sana. Anda bisa memesannya langsung ke Yang Santang. Keren itu baju itu. Ada yang lengan panjang, ada yang lengan pendek, bisa laki dan bisa perempuan. Belinya di mana? Silakan Akang.
Hai, belinya di mana Kang? Nomornya berapa? Teman-teman nanyain nomor sampean. Nomor WA-nya Akang tuh ada yang minta di bawah. Oh, 081214749002. Udah saya sematkan di bawah kok. Kemarin saya pakai di Bandung yang warna putih ini, yang lengan panjang. Ya, ada yang nepuk cewek di belakang. Bang Ahmad Dhani kemana aja? Wih, kok bisa salah gitu, saking kerennya ini kaos. Saya disangka Ahmad Dhani, guys. Ya Allah, kata saya ini cobaan ada-ada aja. Ya, ada si Bawel di bawah. Silakan di WA ke saya ya, 081 tuh ada di bawah tuh. Nomor lu nggak populer sih Kang. Aduh. Hah? Ya kalau nggak mau nomor saya boleh, nanti tak kasih nomornya Akang ya. Ya boleh, ke Bang Andi boleh. Gara-gara pakai kaos ini saya disangka Ahmad Dhani, guys. Ya ampun, saking kerennya ini kaos. Yang apasnya dipakai di Jakarta, yang warna hitam nih. Mali, kemana aja lu Lih, katanya. Weh, disangka Mali kalau di Jakarta, guys. Ini muslim pada minta naik nih, nggak apa-apa. Naik satu siapa nih? Bang Jomo lagi makan sate dulu, bentar. Tadi berapa yang naik? Kristen 17 apa 18? Hitungan saya sih 18 ya, kalau nggak salah hitungan saya 18. Mungkin 18 itu 2 kali itu naik si siapa tuh namanya, yang terakhir yang gelap itu tuh. 18 kalau nggak salah. Ya, 17-18 deh, artinya apa? Tidak ada satupun data yang bisa dia bawa latar belakang Yahudi menyalib Yesus itu untuk menebus dosa. Belum ada ya? Wih, pakai celana pendek itu, weh. Udah kenyang Bang Andi. Kenyang itu. Gak ajak-ajak makan kita, weh. Udah kenyang, udah makan sate 18. Mas Lora Poncong, bu, anak lipa ki ya, anak-anak. Harga kaosnya 169.000. Silakan WA ke saya ya, teman-teman. Ini produknya Gurunda nih, yang bikinnya anaknya si AA. Wah, keren. Mungkin Gurunda udah siap, Gurunda. Ke yang 19, pokoknya jatah malam ini 30 Gurunda. Tapi topik ini sebenarnya memang antara latar belakang penyaliban Yesus dengan Kristen mengatakan penebusan dosa, ya dua hal yang berbeda. Jadi satu yang melatar belakangi, satu yang membuat data menebus dosa manusia. Jadi ajaran Roma dengan latar belakang Yahudi itu nggak bisa ketemu. Nah itu kira-kira teman-teman. Gimana Bang Juma, lanjut lagi? Semangat? Ya, lanjut lagi Gurunda. Ada titipan boleh. salam dari Marsa, Gurunda. Sehat selalu katanya. Marsa siapa? Marsanda atau Marsa pokoknya. Oh, ya udah. Salam balik. Oke, kita standby di bawah lagi Gurunda. Oke, sip. Makasih ya. Sama-sama. Assalamualaikum. Lagi kita. Oke, makasih. Semangat terus teman-teman sekalian. Oke. Sekarang ini urutan keberapa ini? 18 atau 17? Silakan dinaikkan. Oke. 17 oke juga. Halo, selamat malam. Bisa buka kamera, Bang?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Cuma Tapi nak kalau tanya, cuma nak tanya sikit saja, lepas tu keluar tak apa. ya, Nah, saya ini orang Indonesia lah, tapi menetap kat Malaysia lah. kenapa nggak nanya dulu bang baru pergi? Harusnya bertanya dulu dong. Silakan. Halo saudara. Silakan teman-teman. Ini yang baru naik. Silakan buka kamera. Saudara Erik. Oke. Tunggu sebentar. Bisa pakai burka ya? Bentar ya. Iya, silakan. Ya. Tadi enggak? Oke. Bentar. Sebentar. Silahkan, kok lama kali? Sebentar, aku minta burka pacarku. Pakai jilbab dulu dia teman-teman. Oke.
Oke, sebentar. Sebentar. Iya. Udah nampak? Belum. Bentar ya. Iya. Kok lama kali? Halo? Halo? Kenapa lama? Sebentar. Buka kameranya. Buka kameranya. Buka kamera nih. Nggak bisa. Bisa itu, tinggal kau buka aja. Ya. Oke. Ya, coba kamu jelaskan ke saya latar belakang imam kepala, orang Farisi dan Mahkamah Agama ingin menyalib Yesus itu karena apa? Silakan. Oke, karena dia menyamakan dirinya dengan Tuhan. Oh. Ya. Berarti latar belakang penyaliban itu karena Yesus menyamakan dirinya dengan Tuhan, gitu ya? Iya. Ketika Yesus menyamakan dirinya dengan Tuhan, berarti di situ ada berapa Tuhan? Ya, tetap definisi Tuhan, yang penting tahu enggak? Itu enggak. dulu. Ketika Yesus menyamakan dirinya Tuhan, berarti di situ ada berapa Tuhan? Kalau dia sama, kalau Yesus benar-benar sama dengan Tuhan, berarti ada berapa Tuhan? Oke, saya jelaskan. Ya, aku dan Bapak adalah satu. Kan itu pengakuan dia. Oh iya. Berarti di dalam aku ada Bapa. Berarti di dalam penyaliban. Bapa ada aku. Berarti penyaliban itu latar belakangnya karena Yesus menyamakan dirinya dengan Tuhannya Yahudi, gitu ya? Bukan Tuhannya Yahudi, Tuhan semua. Iya, Tuhannya mereka yang mau menyalib Yesus ini. Tuhan semua manusia, bukan hanya Tuhan dan Yahudi. Oke, berarti bukan karena dosa waris. Dosa waris apa sang baunya? Oke, baik. Yang pertama, yang kedua, berarti orang-orang Yahudi ingin menyalib Yesus itu bukan karena ingin menebus dosa. Iya, itu jalan penyaliban ya, pengampunan dosa. Iya, latar belakang ingin menyalib Yesus bukan karena mereka ingin dosa mereka ditebus. Loh, mereka kan tidak percaya. Iya, latar belakangnya yang saya tanya. Apakah latar belakang mereka ingin menyalib Yesus karena keinginan agar dosa mereka ditebus? Yesus, kau kusalib ya karena dosa-dosaku mau ditebus. Bukan? Atau karena itu? Karena itu, tapi mereka kan nggak percaya. Ya, di mana itu mereka katakan bahwa kita bunuh Yesus untuk dosa kita? Di mana itu tertulis? Loh, kan ada tertulis penyaliban itu kan jalan penebusan dosa. Latar belakangnya, bukan dogmanya. Waduh, dogma gimana? Latar belakang orang Yahudi, imam kepala, orang Farisi, Mahkamah Agama ingin menyalib Yesus itu. Apakah karena mereka mau dosa mereka ditebus? Aduh, udah saya bilang. Yesus memang iya. Di mana tertulis latar belakangnya karena ingin menebus dosa mereka, maka mereka ingin menyalib Yesus. Itu tertulis di mana? Dengarkan. Yesus mau tersalib, mau mati di jalan salib ya, karena penebusan dosa, karena kasihnya.
Di mana besar pada tertulis manusia, ya, orang kasihnya. Orang Yahudi ingin menyalib Yesus karena ingin dosa mereka ditebus. Di mana itu tertulis? Kau gini loh, kau pengen giringan itu nggak cocok kan? Kamu itu Sekarang gini menuduh. dulu, kutanya dulu, kau kerjamu bertanya, ya. Mulai oleng, Gini loh, mulai oleng, Jemaah, mulai oleng. kau kecil sama saya, Penjual Jemaah sapi. kecil sama saya. Jangankan kau cuma perempuan. Penjual sapi mulai oleng. Ini berbicara mengenai penyaliban. Kalau kalian gagal di sini, maka gagal semua ajaran agamamu. Gagal seluruhnya. Oke? Penampilan kayak maling ayam kayak gitu gagal. Gagal. Harusnya nih kalau Anda naik nih, ini orang keberapa teman-teman? Orang ke-17 atau orang ke-18 yang barusan tadi nih? Harusnya ketika Anda ditanya, apa latar belakang orang Farisi, ahli kitab? Ahli kitab loh, berarti mereka yang tahu tentang kitab. Apa yang melatar belakangi mereka ingin menyalibkan Yesus? Harusnya kompak. Karena mereka tahu bahwa dengan membunuh Yesus, dosa mereka akan ditebus sebagaimana yang ada di dalam kitab mereka yang telah dinubuatkan. Harusnya kayak begitu. Ini entah kemana-mana perginya. Membuktikan bahwa penebusan dosa itu, ayo, tanda tanya besar. Apakah itu betul atau itu hanya cara iblis untuk menyesatkan manusia? Oke, silakan naikkan lagi. Naikkan lagi. Ini orang 18. Berarti ini sekarang kalau ada naik ke 19. Wah, mantap kali, bah. Silakan, silakan. Silakan, saudara. Naik ke atas, jelaskan latar belakang penyaliban. Karena kami ingin dimurtadkan dengan iming-iming. Kalau kamu masuk Kristen, dosa-dosamu ditebus. Oh, di mana itu? Kami dapatkan ilmu itu dari mana? Apakah betul ahli kitab membunuh Yesus karena alasan itu? Karena yang paham tentang kitabnya orang Yahudi, ya mereka sang ahli kitab, bukan sang ahli bahlul. Yang punya kitab dong yang paham. Ayo, ayo. Ini yang paling mendasar ini, yang paling mendasar nih. Di YouTube kenapa? Jaringan tidak bagus ya? Kenapa, saudara Leo Martin? Ada apa, bang? Silakan dinaikkan. Mereka pegangan kayaknya di bawah, pegangan keras sampai mereka nggak bisa naik. Makasih, Marsha. Halo, selamat malam. Ya, malam. Bisa buka kamera, bang? Buka kamera. Buka kamera? Iya. Ya, buka masker dulu lah. Buka kamera aja, bang. Jangan putus asa, karena ternyata berita tentang penyaliban untuk tebus dosa itu masih hoaks, bang. Belum ada satupun, ya gitu. Silakan Anda jelaskan latar belakang orang Yahudi, imam kepala mahkamah agama ingin menyalib Yesus itu karena apa? Silakan. Ya, kalau menurut pendapat saya, Mas, sebelum Yesus ada di muka bumi ini, itu nubuat katanya sudah ada. Kata Dia siapa? harus menjalani Kata siapa? semua. Kata siapa, bang? Kata di Alkitab.
Enggak, yang saya tanya latar belakang orang Yahudi yang punya kitab ingin membunuh Yesus itu apa? Anda kan Kristen, bukan yang punya Iya, kitab. maksud saya begini, silakan. begini, Mas Cuma. Silakan. Sebenarnya dia bukannya ada niat apa orang Yahudi, tapi dia kan banyak nubuatnya selama di dunia. Bukan, Artinya itu kan di situ, itu pemahaman Anda sebagai orang Kristen. dengar dulu. Yang kita tanya ini latar belakang orang Yahudi ingin menyalib Yesus itu apa? Kan mereka yang tahu. Itu kan kitab mereka, Bang, bukan kitab Anda. Ya tadi kalau aku bilang, karena dia banyak yang membuat nubuat sama orang. Contoh, dia menghidupkan orang mati, menyembuhkan orang buta. Tentu orang berpikiran, loh, kok dia lebih tinggi ilmunya, kan gitu. Oh, tentu berarti timbul pikiran mereka, itu diselesaikan aja, kan gitu. Oh, berarti latar belakang mereka ingin membunuh Yesus karena mereka melihat Yesus sakti gitu. Iya dong. Oh, iya. Berarti sama sekali tidak ada karena ingin nebus dosa gitu. Bukan maksudnya begitu. Lah kan dia yang punya kitab, dia yang tahu isi kitab mereka tentang nubuatan yang ada di dalamnya, mereka yang tahu karena mereka ahli kitab. Ternyata Yesus mereka ingin bunuh karena cemburu karena Yesus sakti. Iya. Loh, lalu dari mana Kristen mendapatkan ilmu Yesus mati nebus dosa? Gimana sih? Jadi begini loh, Bang Juma, selama waktu Yesus di muka bumi ini, dia kan sudah sering berkhotbah di bait suci, ya kan? Ada kan itu tertulis itu. Mungkin Bang Juma pun pernah, kurasa Markus 22 nomor 52. Ya. Artinya 53. tak pernah ada tercela. Lukas. Perkataan dia pun tak pernah tercela. Dia bukan orang berdosa, kan gitu. Kenapa dia disalib orang, kan gitu. Itu dari pertanyaan. Jadi sebelum dia disalib, memang nubuat kata-kata itu sudah ada. Kamu harus menjalani begini sejarahmu di muka bumi. Itu kan doktrinnya Kristen. Kenapa? Kenapa doktrin? Iya dong. Kan yang punya kitab mereka orang Yahudi. Jadi harusnya jadi siapa yang punya kitab? Mereka yang lebih tahu dong. Mereka yang lebih tahu tentang nubuatan, tentang apapun. Mereka yang lebih tahu. Nah, sekarang sebagai pemilik kitab, ternyata mereka ingin menyalib Yesus bukan karena dosa waris, tapi cemburu terhadap kesaktian Yesus. Kan itu poinnya. Iya, poinnya itulah. Nah, berarti gugur dosa waris dong. Bukan masalah gugur dosa waris. Lah, mereka menyalib Yesus bukan karena dosa waris. Iya. Nah, berarti gugur. Tidak ada itu. Berarti dosa waris ini hanya dijual oleh orang Kristen untuk menjebak orang-orang di luar Kristen agar ikut menjadi Kristen. Kenapa demikian bahasanya? Lah, faktanya begitu. Orang yang punya kitab, imam kepala, mahkamah agama, orang Farisi, ahli Taurat, menyalib Yesus bukan karena dosa mereka, tetapi karena mereka cemburu terhadap Yesus. Sudah selesai, tamat, sudah di situ. Terus dari mana Kristen yang bukan ahli kitab, yang bukan pemilik kitab, ngarang-ngarang cerita Yesus mati untuk nebus dosa? Itu dari mana ilmunya? Ayo Bang, dari mana ilmunya? Kan yang tahu kitab itu yang punya kitab, bukan Kristen. Kristen ini kan bukan yang punya kitab. Kenapa nggak punya kitab? Lah itu kan kitabnya Yahudi Bang. Orang Kristen tidak disebut ahli kitab. Yang disebut ahli kitab itu orang Yahudi. Mereka yang punya kitab. Bang Afida, I love you full, thank you, barakallahu fikum. Nah, mana? Jadi kira-kira begitulah
Bang Juma pemahamannya. Ya, Sebelum begitulah. Yesus ada di muka bumi itu nubuat itu sudah ada. Harus Itu menjalani kata begini dia, Kristen. begini. Itu kata Kristen, itu karangan. Jadi kalau kata dari agama Muslim gimana? Nggak ada yang kayak gitu-gitu. Nabi Isa turun di tengah-tengah kaumnya Bani Israel, mengajarkan Bani Israel kemudian untuk kembali menyembah kepada pencipta langit dan bumi. Mereka kemudian menyaksikan bagaimana Nabi Isa menyembuhkan orang sakit, lalu mereka cemburu, iri karena mereka itu jelas itu. Ya itu dia, berarti tidak salah. Nah sekarang permasalahannya adalah Jelas dia punya apa? Ada pengikutnya 12 orang. iya, betul itu. Mereka kemudian mengikuti apa yang Isa alaihissalam ajarkan. Orang-orang pada saat itu di tengah-tengah Bani Israel bukan karena mereka melihat Yesus ini sebagai tumbal untuk nebus dosa. Mereka sepakat membunuh Yesus itu karena yang mereka tunggu Mesias yang lebih hebat. Tapi ternyata yang datang ini hanya seperti ini adanya. Mereka tidak mampu membebaskan, mereka tidak mampu dibebaskan dari penjajahan Roma pada masa itu. Maka mereka bersepakat membunuh. Mereka dikatakan dalam Al-Quran, wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Orang-orang Yahudi membuat makar terhadap dirinya. Dan itu tertuang di dalam kitab saudara. Orang-orang Yahudi membuat tipu muslihan, membuat kesaksian palsu, dan seterusnya demi untuk membunuh Yesus. Berarti baik Al-Quran maupun tradisi orang Yahudi maupun orang Yahudi tidak ada keinginan membunuh Yesus atau Nabi Isa ini karena dosa waris. Jadi dosa waris ini murni hanya produk yang dibuat oleh gereja demi untuk menjual Kristus ke tengah-tengah bangsa agar mereka bisa terpedaya ikut Kristen. Begitu, Abang. Jadi begitu. Iya, begitu. Jadi dia datang ke muka bumi karena kata-kata dia pun perumpamaan semua yang keluar. Harus bisa kita nalar. Perumpamaan semua. Apakah kamu Tuhan? Apa yang kau bilang? Berarti tentu itulah yang kau bilang. Kan gitu bahasa dia. Tak pernah dia mengatakan sayalah Tuhan. Enggak. Memang kamu dia, Tuhan? Ya sudah kau bilang. Kan memang gitu. dia mengatakan aku bukan Tuhan karena memang dia bukan Tuhan. Loh. Hanya Kristen yang mengatakan Yesus itu Tuhan. Entah apa. Dialah Tuhan. Dialah Ya, jalan yang kebenaran dan lurus. Menuju kepada dia kan satu sama Bapa. Oke. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Oke. Satu Ya. apa, Bang? Satu apa? Satu apa? Satu apa? Satu apa? Satu Dia apa? kan Tritunggal. Berarti Jadi tiga satu. dong. Tadi katanya satu. Sekarang kok jadi tiga? Sebenarnya Bapa itu kan Tuhan juga, Yesus. Penjelmaannya dia. Berarti Tuhan dibunuh. Dia merelakan nyawanya untuk sebagai Iya, contoh. Bukan masalah direlakan. Berarti Tuhan dibunuh. Dia mencontohkan untuk umat manusia. Nah, inilah kalau Kan? inilah akibatnya kalau dari pondasi awal sudah salah. Semuanya cuman karangan doang. Kenapa salah? Orang Yahudi ingin membunuh Yesus itu karena takut bangsanya dirampas oleh Romawi. Bukan karena dosa. Itu karangan gereja. Tak ada itu. Coba Anda baca di kitab saudara Yohanes 11. Apa yang dirampas? Yohanes 11 Anda baca nomor 45 sampai nomor 57. Mereka takut bangsa mereka dirampas oleh orang Roma, makanya mereka ingin membunuh Yesus. Jadi tujuan mereka ingin membunuh Yesus. Yang merampas tanah itu Yesus. Orang-orang Yahudi saat itu takut bangsanya dirampas oleh orang Roma, maka dia membunuh Yesus. Jadi Yesus orang Roma. Yesus orang Yahudi. Nah,
Tadi udah salah perkataannya. Orang Roma akan datang merampas tempat suci orang Yahudi dan merampas bangsa orang Yahudi kalau Yesus tidak dibunuh. Maka mereka sepakat membunuh Yesus agar bangsa mereka tidak dirampas oleh orang Roma. Itu latar belakangnya. Apa kaitannya, kok aneh kali? Sekarang Yesus orang Yahudi, yang datang orang Roma. Ya. Dibunuh Yesus. Ya. Siapa yang membunuh? Orang Romawi. Orang Roma atas perintah orang Yahudi. Loh. Dari mana dapat? Yohanes 11 nomor 45 sampai nomor 50. Coba baca dulu. Banyak orang yang melihat apa yang telah dilakukan oleh Yesus ketika mereka melawat Maria. Melawat? Melawatnya. Artinya dia datang melihat Maria sebagai kakak atau saudara daripada Lazarus yang dibangkitkan dari kematian. Ya. Mereka kemudian kagum terhadap apa yang mereka lihat terhadap Yesus. Lalu di antara mereka ada yang pergi melaporkan kepada orang Farisi tentang apa yang mereka lihat terhadap Yesus. Lalu orang Farisi memanggil mahkamah agama, imam-imam kepala dan mahkamah agung, mahkamah agama. Lalu kemudian mereka mengatakan, apa yang harus kita lakukan? Sebab kalau kita biarkan Yesus melakukan mukjizat, akan semakin banyak orang percaya kepada dia. Dan kalau dia semakin melakukan itu, maka bangsa Roma akan datang merampas tempat suci kita dan bangsa kita. Maka imam kepala tahun itu juga, Kayapas berkata, engkau tidak insaf dan engkau tidak tahu bahwa adalah lebih baik satu orang mati Yesus daripada seluruh bangsa kita ini binasa. Maka tahun itu juga imam kepala Kayapas bernubuat bukan dari dirinya sendiri bahwa Yesus harus mati untuk bangsa itu. Maka mulailah saat itu mereka bersepakat membunuh Yesus. Orang apa?